PTS Darul Abror Kedung Jati. Pilihan cerdas, santri berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya berlaku sebagai ketua di kelompok dan sebagai kameramen di kegiatan reportase studi Islam kebangsaan saya dari Agung. Hai guys, namanya Yong Abdul Mubarak. Yong nangane bagian editor nang siaran MTS Abror. Untuk saya pribadi hari ini saya menjadi sebagai editor dalam studi Islam kebangsaan MTS dari Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Andamita. Saya sebagai reporter di Wahana Lamongan dan Pelan Data. Halo, nama saya Wajan Wijaya. Saya sebagai reporter di Wahana Lamongan. Halo, perkenalkan, nama saya Syahdi Abdul Ghani. Saya sebagai reporter di kegiatan studi Islam dan kebangsaan di Wisata Bahari Lamongan dan Makam Sunan Derajat. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya sebagai reporter di Wahana Bahari Lamongan. Halo, nama saya Muhammad Baris Rahim Fauzan. Saya selaku kameramen. Halo, saya namanya reporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di referensi kami tentang salah satu tokoh penyebar agama Islam di pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di Desa Derajat, Kecamatan Panjiran, Kabupaten Lamongan. Berdirinya sebuah kompleks makam yang menjadi saksi bisu menyebarkan agama Islam oleh salah satu tokoh penting Wali Songo, Sunan Derajat. Dari sekedar tempat ziarah, kompleks ini adalah pusat dari nilai-nilai kemanusiaan, kefiran lokal, dan jejak dakwah yang relevan hingga ini. Lebih dari sekedar tempat ziarah, kompleks ini adalah pusat dari nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal, dan jejak dakwah yang ada di tanah Jawa ini. Mari kita bersama simak cerita beliau selanjutnya. Sunan Derajat yang terakhir dengan nama Raden Genzib adalah putra dari Sunan Ampel. Dia dididik langsung oleh sang ayah, Pesantren Ampel Denta. Setelah matang dalam ilmu agama, dia diperintahkan untuk berdakwah di daerah pesisir barat Gresik dan Lamongan. Kisah perjalanannya dipenuhi dengan karomah. Konon perahunya pecah dihantam badai, namun ia selamat dengan berpegangan pada dayung. Ia kemudian terdapat di Desa Jelang yang kini menjadi Desa Bandaranyar, Lamongan, dan ditolong oleh sepasang ikan cucut dan ikan talang. Disinilah cikal bakal dakwah kemanusiaannya dimulai. Strategi dakwah Sunan Derajat dikenal humanis. Dia tidak langsung memaksa masyarakat untuk memeluk Islam. Sebaliknya, dia fokus pada perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kaum fakir miskin dan yatim piatu. Setelah mereka merasakan sentuhan empati dan kedermawaannya, barulah ajaran Islam perlahan dia sampaikan. 7 falsafat hidup yang abadi, nilai-nilai luhur yang ditanamkan Sunan Derajat tercangkum dalam 7 ajaran yang dikenal sebagai pepaling itu 7 dasar ajaran. Salah satu ajaran yang paling terkenal adalah membangun resep rasing sasama, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Ajaran ini menjadi landasan kuat dalam membangun solidaritas sosial dan kerukunan antara umat beragama. Gamelan sebagai media dakwah yang efektif di tengah budaya lokal yang kental. Sunan Derajat menggunakan media seni untuk berdakwah. Dia menciptakan seperangkat gamelan bernama Singo Mengko. Melalui tembang-tembang yang sairannya berisi pesan-pesan keislaman, dia berhasil menarik hati masyarakat. Metode dakwah yang
inklusif ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menyebarkan Islam secara damai. Museum dan masjid, pusat napaktilas sejarah. Selain makam, penziarah juga dapat mengunjungi Museum Sunan Derajat. Museum yang diresmikan pada 1 Maret 1992 ini menyimpankan berbagai peninggalan bersejarah seperti alat musik gamelan dan benda-benda lain yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah. Di sekitar komplek makam berdiri sebuah masjid peninggalan Sunan Derajat yang dikenal sebutan Langgar Gantung. Air dan sumur peninggalan pun dipercaya memiliki berkah dan sering dimanfaatkan oleh para penziarah. Perjalanan ziarah ke makam Sunan Derajat bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan juga sebuah napaktilas sejarah yang mengajarkan tentang pentingnya empati, kedermawanan, dan kebijakan dalam berinteraksi sosial. Warisan terus hidup tidak hanya di Lamongan, tetapi juga di hati setiap insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian reportage tentang Sunan Derajat. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ajaran beliau. Jangan lupa, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih telah menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial kami Wahana Bahari Lamongan, destinasi wisata terkemuka di Jawa Timur. Wisata Bahari Lamongan menawarkan wahana dan atraksi yang ditawarkan. Mari ikuti keseruan kami di wisata Bahari Lamongan. Ikuti keseruan kami di wisata Bahari Lamongan. Wahana Bahari Lamongan adalah salah satu jenis wisata yang terletak di Kabupaten Lamongan. Dengan area 25 hektar, Wahana Bahari Lamongan menawarkan wahana wisata yang menarik dan menantang. Berbagai usia dan berbagai wisatawan, Wahana Bahari Lamongan juga mudah diakses karena di jalan utama Pantura. Selain itu, Wahana Bahari Lamongan menjadi incaran saat libur pekan maupun libur panjang. Wisata Bahari Lamongan yang juga menawarkan berbagai wahana, antara lain adalah zona bahari yang menawarkan berbagai macam atraksi air seperti kolam renang dengan ombak buatan, seluncuran air, dan perahu dayung. Zona petualangan yang menyediakan wahana yang memacu adrenalin seperti roller coaster, flying fox, dan rumah hantu. Wisata Bahari Lamongan juga menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang memadai seperti tempat parkir yang luas, toilet dan shower yang bersih, layanan makanan dan minuman, arena bermain anak-anak, pusat oleh-oleh, dan pusat informasi. Itulah keseruan di Wahana Bahari Lamongan, salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Dengan berbagai wahana dan atraksi yang ditawarkan, Wahana Bahari Lamongan menjadi surga bagi pecinta wisata bahari. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga kalian semua tertarik dengan video ini. Dan jangan sampai ketinggalan video-video kami. Caranya dengan like dan subscribe, komen dan subscribe.